KNPI itu adalah sebuah organisasi yang di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga. KNPI ini khususnya di Kabupaten Bekasi, itu vakum hampir 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun vakum. Lalu kemudian pada tahun 2022, KNPI Kabupaten Bekasi bangkit lagi. Terpilihlah almarhum Haji Andi. Setelah KNPI sudah mulai bangkit, sudah mulai berjalan dan lain sebagainya, lalu kemudian ketuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal. Kita ini nggak punya kebijakan. Oke. Yang punya kebijakan adalah pemerintah. Paling kita hanya bisa menyuarakan, ingatkan pengurus bahwa KNPI secara lembaga netral, tetapi secara pribadi sah saja, karena kita punya hak politik. Kita berhak memilih, bahkan berhak dipilih. Baik teman-teman, tentunya kembali bersama saya Andriansah di program COD. Nah teman-teman, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi di Kabupaten Bekasi semakin terlihat. Generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam merumuskan masa depan daerahnya. Hadir bersama kami hari ini bersama Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bekasi, Bang Ustadz Nawawi. Siap. Selamat datang di COD. Saya panggilnya Bang Ustadz atau Bang Nawawi aja ini. Apa aja boleh. Boleh apa aja. Spesial hari ini, rupanya. Spesial sekali. Belum ganti busana. Ketua kita masih spesial hari santri ya hari ini. Suasana hari santri. Kebetulan tadi habis upacara di Pemda, jadi langsung ke studio BRTP. Sebuah kehormatan luar biasa. Bang Nawawi, terima kasih banyak tentunya sudah hadir bersama kita hari ini. Siap. Semoga kita banyak memberikan informasi hari ini untuk teman-teman semua di rumah. Nah, Bang, hari ini kita akan bahas dengan tema keterlibatan pemuda dalam politik dan demokrasi di Kabupaten Bekasi. Baik. Ini Bang Nawawi ini kan sebagai Ketua KNPI Kabupaten Bekasi ya Bang ya. Ini baru kemarin ya Bang ya? Kurang lebih Sudah berapa lama? Sudah 10 bulan. 10 bulan menjabat Ketua KNPI, menggantikan almarhum. Karena kebetulan Ketua KNPI sebelumnya almarhum Haji Andi. Kemudian beliau meninggal, sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya menggantikan beliau, dipercaya oleh teman-teman KNPI tingkat kecamatan, OKP untuk memimpin KNPI. Alhamdulillah ya, sekarang KNPI banyak nih di sosial media kegiatannya. Boleh aplaus dulu dong buat KNPI teman-teman semuanya. Bang, saya kenal Bang Nawawi itu dulu zaman-zamannya waktu Abang ikut kompetisi ya di Indosiar dulu. Ya, nggak apa-apa, ini mah bebas kita nyebutin nama televisi juga. Dulu di Aksi ya Bang ya, 2015 ya? Program Aksi Akademi Sahur Indonesia yang diadakan salah satu TV nasional, dan alhamdulillah masuk grand final dan juara waktu itu. Alhamdulillah. Tahun 2015. 2015. Dulu saya pernah ngirim juga SMS-nya sama Abang. Waduh, terima kasih. Tapi dulu dari Jakarta ya Bang ya? Dulu karena perwakilan Jakarta ya? Saya karena pesantren di Jakarta, waktu itu baru saja saya lulus pesantren di Pondok Pesantren Az-Ziyadah Abuya Zayadi, tepatnya di Klender Durensawit, Jakarta Timur. Sehingga begitu saya masuk ikut audisi di salah satu TV nasional, lalu kemudian saya diminta untuk mewakili DKI Jakarta waktu itu. Karena dengan ciri khas saya yang memakai bahasa Betawi banget, benar. Padahal aslinya Cikarang kan. Aslinya Cikarang ya? Asli Cikarang bener Bang Asli ya? Cikarang. Kelahiran Cikarang nih? Kelahiran Cikarang. Sama, saya juga sebenarnya orang Cikarang. Cikarang asli, sama-sama orang Cikarang. Bang, ini banyak
teman-teman yang pengen tahu dulu mungkin dengan KNPI itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu biar teman-teman juga bisa tahu organisasi naungan pemerintah kah atau apakah bisa dijelaskan nggak Bang? Baik, KNPI itu adalah sebuah organisasi yang di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga. KNPI sendiri lahir 1973 dan memang sampai dengan saat ini KNPI terus eksis ya, sebuah wadah berhimpun organisasi kepemudaan. Kalau disingkat KNPI tempatnya OKP, berhimpun. Jadi di KNPI itu puluhan OKP yang berhimpun di KNPI. Ada dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian dari aktivis mahasiswa, HMI, GMNI, ya, kemudian dari kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila masuk berhimpun di KNPI, termasuk organisasi yang bernaung di partai politik, organisasi kepemudaan, seperti kayak di PKS ada namanya Gema Keadilan, di P3 ada namanya Angkatan Muda Ka'bah, di PDI ada namanya Banteng Muda Indonesia, lalu kemudian di Gerindra ada Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, dan beberapa organisasi kepemudaan yang bernaung di partai politik. Semuanya berhimpun di KNPI. Jadi kalau kata orang Cikarang mah, KNPI mah bapaknya anak muda. Bapaknya anak muda ya. Semua pemuda ada di sana, Bang? Ada di sana. Tapi Bang, saat ini aktivitas terbaru mungkin dari KNPI, mungkin ada program-program juga dari KNPI yang terbaru. Apa sih kegiatan aktivitasnya hari ini? Jadi begini, saya bicara histori dulu, Bang Andre. Okay. KNPI ini khususnya di Kabupaten Bekasi, itu vakum hampir 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun vakum. Lalu kemudian pada tahun 2022, KNPI Kabupaten Bekasi bangkit lagi. Terpilihlah almarhum Haji Andi. Setelah KNPI sudah mulai bangkit, sudah mulai berjalan dan lain sebagainya, lalu kemudian ketuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal. Sehingga akhirnya teman-teman di internal KNPI Kabupaten, kemudian teman-teman DPK ya, KNPI di tingkat kecamatan, lalu beberapa OKP meminta saya untuk maju, dan alhamdulillah terjadilah musdalub, musyawarah daerah luar biasa, dan dinobatkan terpilih saya sebagai ketua KNPI secara aklamasi. Ya, karena semua menginginkan KNPI ini harus hidup kembali. Bahwa setelah bertahun lamanya vakum, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini eksistensi KNPI terus meningkat. Setelah 10 bulan saya pimpin. Yes. Begitu. Jadi udah sempat vakum ya Bang? Sempat vakum 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. Tapi memang 8 tahun ya. 8 tahun ya? 8 tahun vakum. 8 tahun ya. Mengingat memang dengan ketua KNPI sebelumnya Bang Andi juga ya, kita doakan semoga beliau juga diterima iman Islamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang dibawa ke pemimpinan Bang Nawawi nih. Ya, luar biasa nih. Kita sekarang ada di momentum pilkada Bang. Ya. Pilkada. Nah, ngomong-ngomong soal anak muda, KNPI ini kan bapaknya anak muda. Katanya menurut Bang Nawawi ini apa sih pandangan Bang Nawawi tentang pentingnya keterlibatan pemuda dalam politik di Kabupaten Bekasi ini, Bang? Ya, pertama begini. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi, khususnya data pemilih ya, bahwa hari ini pemilih di Kabupaten Bekasi didominasi oleh Gen Z dan milenial. Gen Z saya termasuk. Ya, termasuk Gen Z. Ya. Aku juga masuk kayak. Saya masuknya milenial karena usianya udah 27 tahun kan. Bersama berarti Ya, saya milenial juga. Milenial saya masuknya. Nah, datanya Gen Z itu 17% pemilih 17%. di Kabupaten Bekasi. Oke. Sementara milenial itu 34%. Artinya kalau digabungkan antara Gen Z dan milenial itu hampir di angka 52%. Berarti pemilih Gen Z dan milenial mendominasi dibandingkan seperti pemilih Gen X, baby boomers. Nah, peran serta pemuda dalam pilkada tahun ini itu sangat diperhitungkan. Sehingga saya berharap
pemuda yang ada di Kabupaten Bekasi ini jangan apatis terhadap politik, cuek dan lain sebagainya. Karena nasib kita, anak muda, khususnya Gen Z dan milenial, itu tergantung siapa yang memimpin ke depan. Kalau kemudian sekarang kita cuek dan lain sebagainya, bagaimana nasib kita ke depan? Kan kira-kira begitu. Nah, banyak persoalan-persoalan di Kabupaten Bekasi ini yang belum tuntas. Dari mulai pendidikan, kemudian pekerjaan, ya, pengangguran yang saat ini juga masih cukup banyak pengangguran, tetapi memang beberapa tahun ke belakang pengangguran sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang. Nah, itulah kemudian kenapa pentingnya peran serta pemuda dalam ikut berpartisipasi di dalam Pilkada tahun 2024 ini untuk menentukan siapa yang paling pantas memimpin Kabupaten Bekasi ke depan. Begitu, Pak. Catatannya satu tadi ya, jangan apatis nih teman-teman. Jangan cuek-cuek aja. Jangan cuek, sekarang. karena nasib kita ditentukan oleh pemimpin. Pemimpin yang akan datang. Tuh, ingat ya teman-teman semuanya, apalagi teman-teman pemuda nih yang nanti di tanggal 27 November bakal memilih sebagai hak suaranya. Jangan golput kalau kata KPU kemarin bilang. Jangan golput. Karena satu suara aja itu sangat menentukan nasib kita ke depan. Oke, itu Bang. Nah, selanjutnya ini Bang, apa sih isu sosial yang paling penting perlu diatasi saat ini khususnya di Kabupaten Bekasi? Ya, pertama yang paling perlu diatasi hari ini adalah terkait pengangguran. Betapa banyak anak muda hari ini yang sulit cari pekerjaan. Tentu ini harus betul-betul dituntaskan oleh pemimpin yang betul-betul paham terkait persoalan itu. Nah, oleh karenanya isu ini harus betul-betul segera dituntaskan karena semua ingin bekerja. Karena anak muda Kabupaten Bekasi hari ini sebagian berpikir begini, kita kan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, masa mencari kerja aja sulit dan lain sebagainya. Kira-kira itulah keluhan-keluhan daripada anak-anak muda yang memang saya dengar langsung ketika saya turun ke lapangan. Nah, sekarang bagaimana caranya menuntaskan persoalan-persoalan terkait pengangguran itu? Ditentukan oleh pemimpin yang akan datang. Ya. Oleh karenanya kita lihat, nanti KPU akan mengadakan debat resmi ya, debat calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024 sampai dengan 2029. Lihat kira-kira mana yang betul-betul serius untuk menangani persoalan ini. Selain pengangguran, yang kedua ada persoalan pendidikan. Nah, di beberapa kota punya universitas sendiri. Nah, Kabupaten Bekasi ini belum punya nih. Nah, bagaimana kemudian Kabupaten Bekasi ini bisa memiliki universitas sendiri sehingga Kabupaten Bekasi ini menjadi layak pemuda, bisa menjenjang pendidikan yang lebih baik, lebih hebat ke depannya. Nah, kita lihat nanti siapa yang betul-betul serius dalam menangani ini. Nanti ada debat 3 calon, kita bisa memilah dan memilih siapa yang paling pantas untuk menjadi calon pemimpin di Kabupaten Bekasi ke depan. Baik. Nah, Bang, berbicara tadi kan soal pengangguran ya. Kalau di KNPI sendiri, Bang, ada nggak sih program yang maksudnya buat ngajak pemuda untuk terus berkegiatan gitu biar nggak galau terus nih isunya kan sekarang pengangguran terus ya. Nah, kalau di KNPI sendiri gimana, Bang? Ada nggak sih program? Kalau pendidikan setahu saya ya kemarin KNPI sudah meluncurkan ya, ada apa ya program itu kolaborasi kita dengan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, ada namanya BANPIN, Bantuan Pendidikan. Bantuan pendidikan untuk pemuda berprestasi. Nah, kemudian terkait kegiatan-kegiatan di KNPI ini memang kita kan sebetulnya yang paling terpenting adalah bagaimana KNP ini terus eksis, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak muda. Cuman yang lebih penting dari itu adalah kita ini nggak punya kebijakan. Yang punya kebijakan adalah pemerintah. Paling kita hanya bisa menyuarakan untuk bisa bagaimana kemudian apa yang menjadi keinginan teman-teman muda khususnya di KNPI
itu bisa diakomodir oleh pemerintah daerah. Ya. Sementara saat ini setelah 8 tahun vakum, KNPI kemudian dipimpin oleh almarhum, baru lagi asik-asiknya memimpin, lagi hidup-hidupnya, tiba-tiba meninggal dunia. Sehingga kembali saya menata ulang bagaimana penguatan di internal. Makanya kemudian kegiatan saya selama 10 bulan ini di KNPI menghidupkan KNPI-nya dulu. Ya, memberdayakan KNPI-nya dulu sehingga ketika KNPI-nya hidup, KNPI-nya berdaya akan berdampak kepada anak muda yang lain. Biar berdaya dan hidup kembali. Nah, itu sudah kita lakukan kegiatan dari mulai BIMTEK, rakor, rapat koordinasi, lalu kemudian kemarin ada workshop, ada seminar, dan lain sebagainya. Upaya-upaya itu terus kita tingkatkan bagaimana eksistensi KNPI ke depan bisa lebih baik dan lebih berkembang. Oke, jadi nanti ke depannya juga KNPI apakah nanti akan menjadi jembatan, Bang, antara ke pemerintah juga dari suara muda mungkin teman-teman gitu? Oh tentu ya. Kita akan menjadi jembatan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi keinginan para pemuda di Kabupaten Bekasi. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Apakah kemudian misalkan anak muda sulit untuk akses ke pemerintah daerah, kita akan bantu akses. Ya tentunya semaksimal mungkin apa yang kita bisa, pasti akan kita bantu. Kira-kira begitu, Bang. Luar biasa sama Bang Nahwe ini. Oke, nah selanjutnya ini langkah Bang, langkah konkret dari KNPI sendiri untuk mendorong pemuda berpartisipasi dalam proses politik ini, kedepannya akan seperti apa? Ya, kami kemarin sudah melakukan kegiatan sosialisasi kolaborasi antara KNPI dengan KPU. Kemarin saya hadir ya, Bang. Sekarang juga Bang Andri yang hadir. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mengedukasi para pemuda bagaimana kita bisa ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2024 ini. Nah, selain kegiatan kolaborasi dengan pihak penyelenggara atau KPUD, tentu di KNPI ini kan tiap kecamatan ada, Bang. 23 kecamatan. 23 kecamatan. Di Kabupaten Bekasi. Di Kabupaten Bekasi. Nah, hampir 70% anggota kami di KNPI di tingkat kecamatan itu terpilih sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan atau yang disebut PPK. PPK ya. Penyelenggara di Pilkada tahun 2024. Nah, tentunya secara otomatis teman-teman KNPI ini sebagai penyelenggara tentu juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat langsung di bawah. Nah, sementara kita yang di kabupaten, selain kemarin kita memiliki kegiatan bareng dengan KPU, kita juga mengedukasi melalui video-video pendek yang kita upload di media sosial kami. Lalu kemudian kita bekerja sama nanti dengan Diskominfo Santik. Diskominfo Santik kan punya videotron ya, di depan Taman Sahati sama di depan SGC. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan untuk edukasi kepada masyarakat bahwa momentum pilkada ini jangan disia-siakan. Tapi bagaimana kemudian momentum pilkada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik-baik. Yang terbaik dari yang baik-baik. Baik-baik, luar biasa. Bang, ada tantangan sendiri nggak sih, Bang, yang dihadapi kaula muda khususnya untuk terlibat di dunia politik di Kabupaten Bekasi ini? Ya, itu tadi ketika anak mudanya memiliki sifat apatis, itu akan menjadi tantangan besar. Mereka akan cuek aja. Nah, tetapi dengan momentum hari ini kita podcast, talk show, justru mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat buat anak muda dan justru mudah-mudahan akan memberikan kesadaran kepada anak muda bagaimana kemudian anak muda ini tidak apatis dan tidak cuek terhadap politik. Karena biar bagaimanapun kalau kita cuek, kita apatis, tidak mau peduli terhadap politik, maka kita juga tidak akan bisa menentukan nasib kita ke depan. Karena bagaimanapun nasib kita ke depan semuanya diatur oleh kebijakan politik, dan kebijakan politik itu
melalui proses politik yaitu Pilkada tahun 2024. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita pengen pekerjaan gampang, pengen pendidikan gampang, lihat calon yang kira-kira memberikan visi misinya terkait apa yang kita inginkan, ya pilih. Kira-kira begitu. Karena tanpa kita pilih, ya kemudian nanti yang terpilih adalah orang-orang yang justru kemudian jauh dari apa yang kita inginkan. Nah, itu juga menjadi pelajaran berharga untuk kita di Kabupaten Bekasi, bahwa pemilih di Kabupaten Bekasi ini, surveinya kemarin kita mendengar dari KNPI Jawa Barat, berdasarkan survei kita ini masih pemilih pragmatis, ya. Bukan justru memilih dengan ide gagasannya, rekam karya, rekam jejaknya. Hal-hal seperti demikianlah kemudian yang harus kita kikis, bagaimana kita memilih betul-betul secara produktif, secara cerdas, memilih yang terbaik dari yang baik-baik, kira-kira gitu. Saya melihat juga data dari KPU ya, dari Kabupaten. Bentar, saya buka HP dulu, Bang. Ya, boleh. Sambil minum dulu, Bang. Sambil minum dulu. Saya lihat data KPU Kabupaten Bekasi itu terkait dengan pemilih muda ya. Ya. Ini berapa persen sih kemarin tuh? Bentar ya, saya cek dulu nih. Gen Z 17%. 17% ya? Ya, terus kemudian milenialnya 34%. Itu kan hampir 52% tuh kalau kita hitung. 52% artinya setengahnya ya? Ya, setengahnya anak muda. Setengahnya anak muda ya? Setengahnya anak muda, jadi ditentukan oleh anak muda. Oke, ini generasi milenial usia dari 25 sampai 39 tahun. Ya. 34,0%. Ya. Terus generasi X, Gen Z-nya 17%. 17,8%. Ya, sekitar segitu. Banyak ya, artinya setengah banyak. ya. Jadi kalau digabungkan antara Gen Z dan milenial, hampir 52%. 52%. Bang, ini ada artikel. Siap. Ada artikel nih. Oke, artikelnya adalah Ketua KNPI Kabupaten Bekasi ingatkan pengurus netral di Pilkada 2024. Ya. Harus netral semuanya, Bang. Gimana, Bang? Begini, tanggapannya? Sebetulnya kalau KNPI ini tidak juga kemudian diwajibkan untuk netral, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tetapi memang saya ingin menyelamatkan bagaimana lembaga KNPI ini tetap berkibar ke depan. Karena tidak mungkin juga kemudian saya sebagai ketua KNPI mengarahkan ke salah satu paslon. Sementara di KNPI ini seperti pelangi, warnanya macam-macam. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, wah macam-macam lah. Bahkan tadi yang dijelaskan oleh saya di awal bahwa di KNPI ini juga berhimpun organisasi yang di bawah naungan partai politik, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau di PKS ada Gema Keadilan, kalau di P3 ada Angkatan Muda Ka'bah dan seterusnya, kalau di Golkar ada AMPG. Jadi kalau kemudian akhirnya digiring ke salah satu paslon kan nggak mungkin, sementara belum tentu antara merah dan kuning berkoalisi, kira-kira begitu. Masing-masing punya pilihan. Jadi sehingga kemudian kemarin saya berstatement ingatkan pengurus bahwa KNPI secara lembaga netral, tetapi secara pribadi sah saja. Karena kita punya hak politik. Kita berhak memilih, bahkan berhak dipilih. Kalau mau ikut kampanye dengan salah satu paslon, dipersilahkan. Tetapi yang menjadi catatan adalah tidak memakai atribut KNPI, kira-kira begitu. Ini untuk menjaga netralitas kita, karena memang yang menjadi kemudian saya ingatkan pengurus untuk netral, ini tiga-tiganya calon pemimpin-pemimpin hebat dan punya chemistry juga dengan saya pribadi, lalu kemudian kita punya hubungan dekat juga, sehingga saya bebaskan kepada seluruh para pengurus, silahkan pilih dengan hati nurani masing-masing, tetapi saya juga mengedukasi, memilih pemimpin itu tidak hanya dilihat dari figurnya, dilihat dari partai pengusungnya, atau mungkin dalam tanda kutip dilihat dari finansialnya. Tetapi yang betul-betul harus kita pilih adalah lihat rekam karyanya, lihat rekam jejaknya, lihat rekam prestasinya, dan juga lihat rekam ide gagasannya. Kalau kemudian sudah kita lihat seluruhnya baik dan bagus, maka itulah yang kita pilih. Nah, jangan cuman memilih asal pilih gitu. Sayang suara kita dipilih kepada orang yang mungkin tidak bisa memberikan
sumbangsi terbaik untuk Kabupaten Bekasi ke depan. Tapi saya kira dari semua 3 calon baik, semuanya orang-orang hebat. Kita runut dari awal, nomor urut 1 Pak Dhani Ramdan. Beliau mantan penjabat bupati hampir 3 tahun memimpin di Kabupaten Bekasi. Beliau juga kemudian banyak melakukan perubahan-perubahan terkait pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian wakilnya Bang Haji Romli, mantan ketua KONI, ketua partai politik. Kita lihat di nomor urut 2 Bang BN, beliau mantan ketua DPRD, beliau piawai dalam berbicara, turun ke masyarakat, dan saya kira banyaklah hal yang baik dari beliau Bang BN. Belum lagi Bang Faisal Hafan, beliau juga mantan anggota DPRD provinsi. Betul. Ya. Juga kemudian Bang BN juga anggota provinsi terpilih, kemudian mengundurkan diri untuk maju di pilkada. Di nomor 3 ada Bang Ade Kunang, anak muda. Beliau berpengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Bahkan kemarin terpilih kembali jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi sehingga mengundurkan diri untuk mengikuti pilkada tahun 2024. Begitu juga wakilnya Dr. Asep Surya Atmaja, anggota DPRD, mantan ketua praksi di Partai Golkar, juga yang akhirnya sekarang udah diusung oleh Partai Buruh ya, karena Golkar mendukung Pak Dhani Ramdan. Saya kira semuanya putra-putra terbaik Bekasi, hanya saja kembali kepada calon pemilih. Mana kira-kira yang mereka tentukan, dan kembali lagi takdirnya siapa yang akan jadi bupati ke depan. Betul. Ya kita sih mendoakan yang baik-baik, semoga nanti yang terpilih bisa betul-betul membangun Bekasi dan cinta kepada Kabupaten Bekasi. Amin. Memang dari 3 pasangan calon ini semua memiliki latar belakang berpengalaman semua ya? Ya, betul. Seperti yang tadi sudah Abang sampaikan juga, Ya. seperti itu. Ada lagi nih Bang, artikel berikutnya. Apa nih? Ustadz Nawawi gaungkan KNPI religi. Masya Allah. Wah, di bawah kepemimpinan Abang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi untuk pertama kalinya kemarin saya mengadakan KNPI bersolawat. Itu dia. Ya. Saya nonton di channelnya. Jadi harus diisi juga nilai religi dalam hati ini ya. Karena memang perkembangan zaman, anak muda kita rata-rata kan Masya Allah luar biasa. Dengan perkembangan yang semakin hebat, kemudian tantangan, godaan, dan macam-macam lah. Lalu kemudian saya inisiatif buat KNPI bersolawat. Bahkan nanti ke depan saya mau bikin program tiap bulan KNPI mengaji. Jadi kita akan keliling di tiap-tiap kecamatan, ya mengisi ruhnya, jiwanya untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan tentunya itu akan menjadikan dia berubah sikapnya, akhlaknya. Dan kalau sudah berubah sikapnya, akhlaknya baik, insya Allah anak-anak muda ke depan bisa jadi lebih baik. Karena memang saya mengutip daripada apa yang disampaikan oleh saya punya guru, Syubanul Yawm Rijalul God, bahwa pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Inna fiyadi syubbani amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Bahwa bangsa dan negara kita ke depan itu dipegang dan adanya di tangan anak muda. Jadi kalau anak mudanya hari ini, ya mohon maaf, kurang baik, maka bangsa kita ke depan akan jadi nggak baik, kira-kira begitu. Tapi kalau anak mudanya hari ini baik, telah dididik dengan akhlakul karimah, insya Allah bangsa dan negara kita juga ke depan akan baik. Harus terus semangat. Harus terus semangat. Apalagi di bulan Oktober sekarang ya. Ya, nanti Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, bulannya anak muda nih. Nanti kita upacara nih di Pemda. Ada upacara. Oke, Bang, ini ada pertanyaan dari netizen. Memang beberapa waktu kemarin sebelum kita tapping ya, kita tapping sekarang ini nanti disiarkannya ya. Siap. Nah, kita sudah buat question box di sosial media kita. Nah, Abang nanti di sini boleh dijawab ataupun tidak dijawab pun tidak apa-apa. Namanya juga pertanyaan netizen. Komentar-komentar aja. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Nah, ini ada tanya-tanya COD, cerita obrolan demokrasi pertanyaan netizen. Pertanyaan pertama dari @Labibah Kahla. Wih, ini kayaknya kenal sama Bang Nawawi ini. Bang Nawawi, apakah ada rencana mau mencalonkan diri sebagai legislatif, Bang? Kalau rencana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sudah sebetulnya tahun kemarin. Oh, sudah, Bang? Sudah.
Hanya saja ada turbulensi di internal partai sehingga mengharuskan saya harus mengundurkan diri dari partai. Sebelumnya saya berpartai, partai besar, tidak perlu saya sebutkan namanya. Saya sudah ikut mencalonkan diri, sudah mendapatkan nomor urut, sudah ikut BIMTEK selama 4 hari, tetapi pada saat DCS, daftar calon sementara, nama saya hilang. Lalu kemudian saya berjuang, kembali bagaimana nama saya tetap ada, akan tetapi pada saat DCT pun nama saya tetap tidak ada. Artinya apa? Itu pelajaran berharga buat saya di partai politik. Mungkin melihat secara popularitas ya survei saya bagus, yang menjadikan nama saya hilang, kira-kira begitu. Mungkin ada kepentingan lain. Ya sudah, saya anggap itu memang sudah takdirnya. Saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Justru saya malah kemarin itu tidak masuk di anggota DPRD tingkat kabupaten kota. Saya maju di anggota DPRD provinsi. Saya sudah membuat jaringan dan lain sebagainya. Sudah saya kumpulkan sahabat-sahabat, teman-teman, jaringan-jaringan saya berjuang, pada akhirnya nama saya hilang, kira-kira begitu Bang. Tapi 2029 gimana Bang? Ada rencana lagi? Gini, saya berpikirnya begini Bang. Gimana? Ya kalau bukan kita yang mengisi di dalam politik siapa Bang? Kira-kira begitu. Jadi jangan anti kita dengan politik, karena memang nasib hidup kita baik buruknya tergantung daripada produk politik. Sehingga insya Allah memang kalau ada jalan, kalau memang ditakdirkan dan mendapatkan restu dari orang tua, insya Allah 2029 saya akan maju. Tetapi memang untuk saat ini saya tidak mau berpartai, saya mau fokus di anak muda. Tapi pada waktunya kalau memang cocok, ya kita nanti masuk partai lagi yang kira-kira memang cocok dengan saya, lalu kemudian bisa maju di legislatif tahun 2029. Masih lama. Kita tunggu ya 5 tahun ke depan lagi. Masih lama. Oke, iya. Ada lagi? Masih pertanyaan netizen dari @ahmad_fikri. Cara bisa masuk KNPI Kabupaten Bekasi gimana Bang? Caranya ada syarat-syarat khusus nggak? Ada. Jadi nggak bisa asal masuk ya, kira-kira begitu. Caranya mendapatkan rekomendasi dari OKP. Nah, misalkan Bang Andri masuk di organisasi kepemudaan, nggak usah jauh-jauh kita ambil, misalkan contohnya Bang Andri ini adalah salah satu pengurus OKP organisasi kepemudaan yang bernama misalkan HMI. Nah, kemudian Bang Andri ini punya jabatan di HMI ini sebagai sekretaris. Nah, itu baru bisa. Jadi hanya elit-elit OKP yang bisa masuk di kepengurusan KNPI. Tetapi memang kita sedang bahas di internal kita di kabupaten. Saya juga berharap pemuda-pemuda yang memiliki jiwa semangat yang tinggi, produktif, dan bisa berkembang, ya saya berharap mereka juga bisa masuk di kepengurusan KNPI, tentunya agar bisa menambah pengalaman, menambah ilmu di organisasi. Karena memang saya dari dulu senang di organisasi. Nah, dengan kita berada di organisasi, kita menambah ilmu Bang, menambah pengalaman, menambah saudara, menambah teman, menambah jaringan, networking, kira-kira begitu. Nah, jadi untuk masuk di KNPI itu, untuk saat ini masuk rekomendasi dari OKP. Rekomendasi dari OKP. Nah, tetapi nanti kita bahas untuk kedepannya, saya kira saya juga ingin masukin tuh teman-teman muda yang punya jiwa semangat tinggi, produktif, bisa bantu kita di KNPI, berorganisasi, nggak ada persoalan. Nanti kita bahas ke depan itu. Akan ada pembahasan lagi ke depannya. Karena memang yang masuk Banpin itu Bang, bantuan pendidikan kemarin yang dari pemerintah daerah, pinter-pinter Bang. Saya lihat, kan saya salah satu termasuk tim seleksi ya. Wow, wah keren-keren nih, bagus-bagus nih, bibit-bibit bagus nih. Ya, saya juga kan kepengen kalau bisa aktif dong di organisasi, bantu-bantu saya di KNPI. Biar KNPI makin eksis kan ke depannya.
Nah, itu dia mungkin Bang. Ada sebagian mungkin ya teman-teman yang punya pemikiran yang luar biasa tapi tidak masuk organisasi, tapi ingin gabung. Ya, itu akan kita pertimbangkan. Pertimbangkan lagi ya. Ada lagi? Ini dari siapa? Alia 1890. Waduh, apa nih 1890-nya? Tanggal lahir. Mau tahu aktivitas Bang Nawawi kalau pagi ngapain? Iya. Pengen ngomong tiap pagi lari, badannya gede banget ini. Apain Bang tiap pagi? Ya kalau pagi tergantung, kalau saya nggak nentu gitu. Kadang kalau lagi ada kegiatan pagi saya udah jalan, ya kadang masih santai. Tetapi memang setiap pagi itu saya pasti kegiatan Bang, berkegiatan langsung jalan aja, udah nggak gimana-gimana kalau pagi. Tambah lagi juga kan memang masih sendiri, belum punya istri gitu kan. Mungkin kalau sudah punya istri, ya kita bisa ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu Bang sama istri. Karena sekarang masih duda keren gitu ya. Bercanda sama istri mah dapat pahala ya Bang. Jadi ya udah. Untuk aktivitas pagi saya biasa-biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada yang gimana-gimana ya. Jalan pagi aja mungkin. Kadang-kadang. Mungkin di tengah kesibukannya langsung meeting dah sekarang lah. Nah, mungkin biasanya gitu, pagi langsung jalan kegiatan acara, begitu aja. Kegiatan acara. Hari-hari ini ya, terdekat ini mungkin seperti itu ya Bang? Wah, kalau terdekat ini karena momentumnya Maulid Bang. Jadi jadwal saya banyak keluar kota, banyak jadwal di Jabodetabek, ngisi-ngisi acara undangan Maulid Nabi begitu ya, tambah lagi kegiatan di KNPI, di Pemda, keliling-keliling situ aja, nggak jauh-jauh. Gitu Bang. Makanya makasih banyak sudah hadir. Luar biasa. Saya juga mohon maaf, tadinya janji jam 1, tetapi karena tadi saya dipanggil sama Pak PJ Bupati, terus dipanggil juga sama Pak Kadis Budpora untuk persiapan upacara Hari Sumpah Pemuda. Jadi agak telat 1,5 jam ya kira-kira ya. Kurang setengah lebih. 3 Tapi udah aman tapi aman ya. Tetap semangat nih teman-temannya, luar biasa. Tetap semangat. Berarti ini langsung dari Pemda ya? Dari Pemda. Kantor Jadi Bupati langsung ke sini. Jadi juga saya mohon maaf nggak pakai baju kebesaran nih. Biasanya saya pakai jas KNPI. Ya karena memang tadi habis upacara Hari Santri Nasional, masih pakai sarung, masih pakai baju putih. Nah ini pakai baju putih bukan karena ada paslon yang pakai baju putih nih. Ntar macam-macam nih. Jangan diartikan ke sana ya. Diartikan ke sana. Karena memang di undangan Hari Santri seluruh peserta harus memakai baju putih, sarung, dan peci hitam. Ya, karena memang bertepatan tapping hari ini di COD bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Walaupun ini nggak tahu nih tayangnya kapan nih. Cepet sih. Yang jelas tappingnya di Hari Santri. Siap editor, cepet. Semangat. Luar Bang, biasa. terakhir mungkin dari kita Bang, sebagai Ketua KNPI Kabupaten Bekasi atau perwakilan suara dari anak muda, harapannya apa di momentum Pilkada 2024 ini Bang? Datang ke TPS, nyoblos, jangan golput, ya. Hari ini nasib kita ditentukan oleh pemimpin Kabupaten Bekasi ke depan. Jadi jangan kemudian Pilkada tahun 2024 ini kita acuh, cuek, udah nggak mau tahu. Tetapi datanglah ke TPS, coblos calon bupati yang teman-teman dirasa mungkin akan memberikan efek yang baik untuk Bekasi ke depan. Itu pesannya. Pesannya seperti itu. Begitu. Bang Nawawi, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Saya sebetulnya udah masih pengen banyak ngobrol, tapi karena waktu ya kita mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, nanti kita main bahas, ke kantor KNPI ya. Ya, kita bahas yang lain-lain lah selain Siap. KNPI. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Nawawi, sukses selalu tentunya untuk KNPI Kabupaten Bekasi. Siap. Dan sehat selalu juga untuk Abang. Amin, insyaallah. Amin. Nah, baik teman-teman, itu dia tadi salah satu diskusi kita hari ini bersama Ketua KNPI Kabupaten Bekasi. Tentunya untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like and comment and subscribe di channel officialnya BLTV. Saya Andriansa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.